Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Hidayat. Kali ini kita akan membahas kembali penafsir yang ada di era modern dan kontemporer. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai kontribusi Said Hawa. Said Hawa sebagai salah satu penafsir yang menafsirkan kitab Al-Asas fi Al-Tafsir. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah wa ala alihi washabihi al-mujahidin at-tharihin amma ba'du. Baik, puji syukur senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat beliau, berkat Sang Pencipta kita kembali dalam keadaan sehat membahas mengenai penafsir yang ada di era modern kontemporer. Dan ini khusus kepada Said Hawa yang melakukan penafsirannya dan penafsiran dan kontribusi beliau di bidang tafsir. Puji syukur kita berikan kepada Allah, salawat dan salam tidak hanya kita kirimkan buat Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada yakninya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekali ini kita akan membahas mengenai Said Hawa yang berkontribusi di bidang tafsir, yaitu tafsir Al-Asas fi Al-Tafsir, yang mana Said Hawa lahir pada tahun 1935 sampai 1989. Dia ulama pemikir, aktivis yang berasal dari Suriah, yang mana beliau tokoh penting yang ada di era kebangkitan abad 20-an. Lahir dari keluarga muslim yang religi dan memiliki pengetahuan dan pendidikan yang sangat luas. Beliau juga berkuliah di Universitas Damaskus di bidang syariah. Sebagai ulama, selain sebagai ulama, Said Hawa juga aktif dalam gerakan sosial muda Islam yang melalui Ikhwanul Muslimin Syariah. Kiprahnya tidak terbatas pada aktivisme tetapi produktif dalam penulisan karya besar, di antaranya Tarbiyatul Ruhawiyah dan karya tafsirnya yang terkenal dengan Tafsir Al-Asas fi Tafsir Al-Quran. Dalam bidang tafsir, Hawa tampak memulai upayanya dalam perbaikan masyarakat, menghadirkan pendekatan tafsir yang tidak hanya menekankan aspek ilmu saja, tetapi transformasi spiritual dan hierarki pergerakan, sehingga karya beliau tersebut memang memberikan pengaruh dalam kalangan aktivis dan pembinaan umat. Analisis latar belakang disusunnya kitab Tafsir Al-Asas fi Tafsir Al-Quran fi Tafsir, yaitu terlepas dari pergolakan politik Syuriah pada pertengahan abad 20. Ini tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, ketika rezim pemerintahan menekankan kerasnya para aktivis Islam termasuk Said Hawa yang memiliki tekanan dan keterbatasan, mencoba menyusun sebuah rujukan kitab tafsir yang menyatukan aspek ilmiah, tarbawi, pendidikan, dan hierarki demi memperkuatnya pemahaman Al-Quran di kalangan para pendakwah. Secara historis, kitab ini lahir sebagai upaya pembinaan internal gerakan yang membutuhkan tafsir yang komprehensif dan mudah diakses oleh masyarakat pada saat itu, yang mana secara rujukan beliau menulis dengan penguatan ideologis dan spiritual. Kemudian kitab tafsir Al-Asas fi Tafsir dipahami sebagai produk berakar dari perjuangan dalam menghadapi represi sekaligus usaha Said Hawa untuk menghadirkan tafsir yang mampu membina pribadi muslim yang secara akidah, akhlak, dan berkomitmen untuk dakwah. Adapun ciri khas metode dan cara tafsir, ciri khas fi Tafsir Al-Quran terletak pada perpaduannya antara keilmuan tafsir klasik dan pendekatan tarbawi dan hierarki. Said Hawa menunjukkan bahwa pentingnya Al-Quran, memahami Al-Quran sebagai pedoman pembinaan jiwa dan perbaikan umat, sehingga setiap penafsiran selalu diarahkan pada aspek moral, spiritual, dan aksi sosial. Metode penafsiran yang digunakan yaitu metode tahlili, analisis menyajikan makna global ayat, penjelasan kosakata penting, serta pandangan para mufasir klasik terhadap pandangan-pandangan yang lain, dan pandangan para mufasir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, dan yang lainnya. Itu yang dilakukan oleh Hawa.
Kemudian corak tafsir yang dikenal itu hierarki pergerakan, selalu menekankan nilai pergerakan umat sekaligus tarbawi yang kuat dalam masalah pendidikan akhlak dan jiwa manusia. Tidak heran bahwasanya tafsir ini bercorak adabi ijtimai sehingga menghubungkan pesan Al-Quran dengan realitas masyarakat kontemporer. Dengan ciri metode corak tersebut, asas tafsir menjadi salah satu tafsir yang berisi penjelasan ilmiah tetapi juga surat motivasi untuk menguatkan spiritual masyarakat dalam menggerakkan dakwah Islam. Mungkin itu saja yang dapat kita bahas mengenai tafsir kali ini. Tidak panjang, ringkas, tapi poin-poin pentingnya dapat kita ketahui. Itu saja, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.